Halo, Scorpio. Wah, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Scorpio. Baiklah, ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Scorpio ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau kebolak-balik ya. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita cek energi Scorpio dan orang yang dealing sama Scorpio ya. Energi kamu dan energi dia. Kita clarify energi kamu dulu ya, baru dia energinya. Bisa vice versa. Oke. Ini ada kartu reset. It's time to stop procrastinating. Nourish yourself. Be mindful with your money, honey. Okay. Just love. Wah. Embrace your sensitivity. Baiklah. Ya. Jadi ini bisa Scorpio ya, atau kebalikannya. Aku ngelihat apa ya, kayak secara perasaan, batin, emosional itu lagi nggak stabil ya, gitu. Karena kamu diperhadapkan dengan situasi yang memang nggak enak gitu. Beberapa kalian ini kadang mikir apakah harus melangkah ke depan, apakah layak masih menoleh ke belakang gitu. Bingung ya beberapa. Ada juga yang kayak pengen banget ngambil resiko ya. Ini mengambil resikonya dalam artian ya, berarti kamu harus bikin langkah, bikin keputusan, kayak kamu maunya kayak gimana, kamu mau seperti apa, mau sama siapa gitu. Beberapa kalian ini banyak mendam sendiri ya. Kamu ngerasain sesuatu yang tak menentu di dalam batin kamu pendam. Kamu kecewa sama seseorang, kamu pendam. Kamu sakit hati, kamu pendam. Ya, beberapa kalian tuh jadi kayak kadang kamu diem, kamu juga kadang bingung kok aku diem. Kamu juga kadang bingung kok aku melamun gitu. Beberapa, bisa vice versa ya. Mungkin karena kamu lagi sensitif banget, atau ya udah terlalu banyak beban di hidup kamu, jadi kamu merasa ya apalagi lah yang mau dikatakan, mending diam aja lah gitu. Itu berapa ya? Tapi di sini semesta berpesan ya, jangan menunda-nunda untuk mengambil langkah dan keputusan. Kamu mau apa, tentukan. Mau sama siapa, tentukan. Mau berbuat apa, lakukan. Bobok di mana, ya bobok aja. Gitu. Kalau misalnya capek, nggak usah dulu dipaksakan ya. Jangan semua harus benar-benar kamu handle. Terkadang kita harus membuat pilihan, menentukan mana sih yang worth it untuk saat ini gitu loh. Biar nggak banyak banget pikiran gue, masa gue harus mikirin ini, itu. Sekarang kamu mau fokus apa, ya itu aja dulu gitu. Mau fokus ke keuangan, itu aja dulu. Mau fokus kerjaan, usaha, ya fokus ke situ aja dulu. Mau fokus sama keluarga, ya keluarga aja dulu.
mau sama seseorang ya seseorang aja dulu gitu. Jadi jangan menunda-nunda untuk bertumbuh, berkembang. Kayak tumbuhan aja ya. Iya, maksudnya jangan menunda-nunda sesuatu yang membuat kamu tuh jadi kayak kapan berkembangnya gitu. Dalam kerjaan, usaha atau hubungan. Kalau kamu merasa mau berhubungan, mau berkembang dalam hubungan ya, kamu harus lakukan sesuatu gitu. Kalau kamu merasa harus berkembang dalam percintaan ya harus ada yang kamu lakukan. Gitu ya, bisa vice versa. Dan di sini tuh memang kamu diperhadapkan dengan beberapa pilihan. Mungkin kamu dealing sama lebih dari satu orang, ya pilihlah kamu mau yang mana. Bisa juga ini vice versa, ada seseorang yang ya kamu tuh tidak satu-satunya gitu. Ada yang lain juga yang dia fokuskan. Tapi ini kayak dia menggunakan kata hatinya, mendengarkan kata hatinya, dan dia merasa ingin memilih kamu gitu. Bisa vice versa ya. Jadi siapa di sini yang ada dalam pilihan ya, memang pada akhirnya memilih yang benar-benar bikin bahagia. Jadi kalau kamu yang membahagiakan dia, dia akan memilih kamu, meskipun harus di proses yang panjang ya, gitu. Dan di sini kalau kamu dilihat sama orang yang udah menunda-nunda sangat lama ya, untuk melakukan sesuatu ke kamu, atau kayak ya kamu dilihat sama orang yang gengsinya tuh parah, egonya parah banget ya, pada akhirnya kan luluh juga dianya, luluh aja gitu, ngingat kebaikan kamu ya. Kalau dia ingat-ingat kamu tuh punya kebaikan juga ya, dia akan cari kamu sebenarnya gitu. Dia akan kayak ya pengen bicara lah sama kamu, nanya kabar kamu gitu, atau ya kita silaturahmi lagi lah, dia pengennya gitu. Tapi ada juga yang dia tuh hadir lagi memang kayak butuh kamu ya. Ini bisa butuh apa aja, butuh perhatian lah, butuh cinta dari kamu di saat dia kesepian, atau di saat dia bosan dengan kehidupannya, atau dia jenuh sama yang lain, dia ke kamu gitu. Ada juga yang memang mau memanfaatkan kamu. Jadi ya bijak-bijak lah ya. Boleh pakai perasaan tapi jangan berlebihan supaya tidak mudah kasihan. Gitu Kak ya. Oke, lanjut ya. Sekarang perasaan dia ke kamu. Scorpio. Falling. Wah. Ada guide. School. Depart loved ones. Levator. Dan ada celebrity. Wah, bagus sih. Apa ya? Ini tuh ada seseorang yang dia baper banget sama kamu sekarang ya. Baper banget, kayak mikirin kamu banget. Ini bisa siapa aja ya. Aku rasa lebih dari satu orang. Ada lebih dari satu orang yang mikirin kamu ini. Salah satunya yang mikirin kamu orang yang terkoneksi terus sama kamu ya. Ini entah twin flame kamu atau soulmate ya. Itu mikirin kamu terus. Dan ada ini teman atau rekan, bisa juga keluarga ya, saudara gitu, kayak mikirin kamu, kayak berharap sama kamu ya. Entah berharap supaya kamu perhatikan gitu, entah berharap untuk ditolong sama kamu, seperti itu. Beberapa Scorpio mungkin ya diberikan ekspektasi, entah orang tua kamu atau keluarga atau saudara atau teman atau siapalah, kayak pengen aja gitu kamu fokus memperhatikan mereka gitu, memperhatikan orang itu.
Tapi aku lebih ngelihat ini keluarga ya, beberapa. Tapi kalau orang yang terkoneksi dengan kamu, orang yang terkoneksi dengan kamu ini, dia mikirin kamu ya karena dia kayak semakin cinta sama kamu ya. Ini falling, kayak makin sayang gitu ke kamunya, entah karena apa ya. Mungkin dia diberi petunjuk mungkin dari semesta, karena ada guide di situ, seperti universe, semesta memberikan dia petunjuk kalau kamu juga salah satu yang terbaik di hidup dia gitu. Semesta kayak menunjukkan kebenaran gitu. Cuma kamu sebenarnya yang bisa menerima dia apa adanya. Cuma kamu sebenarnya yang sabar mungkin menghadapinya, atau kayak cuma kamu yang apa ya, yang punya cinta kasih yang lembut, penyayang gitu. Walaupun kadang dia tuh apa ya, memandang kamu dengan keburukan, tapi ternyata dia ya diberikan aja petunjuk dari yang di atas kalau kamu layak diperjuangkan gitu. Seperti itu ya, bisa vice versa. Istilahnya apa ya, kamu mungkin pernah melakukan sesuatu, entah karena apa kamu berkorban gitu ya. Dia jadi positive thinking sekarang, jadi berpikir positif bahwasanya oh ternyata kamu tuh nggak neko-neko, ternyata kamu tuh pengennya begini begitu ya, bermaksud baik untuk kebaikan bersama gitu. Ada sih beberapa yang nyadar. Tapi ada juga yang kayak dia merasa pengen dinomor satukan terus sih sama kamu. Seperti itu. Itu biasanya orangnya yang egois parah sih ya. Bisa juga vice versa. Karena ini kalau mirror ya beradu ego gitu loh. Kayak istilahnya ya mainin aja mental victim kita masing-masing gitu. Ya gue punya banyak masalah, gue pengen dimengerti. Ya lu kayak gitu juga, ya udah, boom gitu, duar. Beberapa seperti itu ya. Tapi apa ya, ini seseorang yang memang mengakui banget kalau kamu tuh luar biasa. Kadang dia mikir ya, kamu termasuk kamu tuh sosok yang tangguh sebenarnya, kamu sosok yang kuat gitu. Kadang dia kalau memperhatikan kamu, mengikuti perkembangan kamu dari dulu ya sampai sekarang, karena ini orangnya kepo sama kamu ya dari dulu. Kalau dia ikutin kamu, perjalanan hidup kamu, dia ngerasa sih kayak, oh ternyata kamu tuh ngeri juga ya kehidupan kamu. Ternyata kamu tuh bisa sekuat sekarang karena ya perjalanan hidup kamu gak mudah ya gitu. Pada akhirnya mereka kayak ngelihat aja, oh pantas lah kamu tuh sekarang seperti ini. Beberapa kalian ini memang akan bersinar gitu. Entah udah kamu rasakan atau nanti gitu. Kamu benar-benar kayak menunjukkan kalau kamu tuh luar biasa. Entah dalam karir, kerjaan, bisnis kamu, atau studi kamu, atau apapun itu ya. Ya kamu bakalan bersinar, dan mereka melihat gitu kalau kamu nggak main-main sebenarnya sama hidup kamu. Kamu nggak ada pernah niat neko-neko gitu. Bisa vice versa ya. Kalau ini vice versa, ya kamu fokus banget mau melihat seseorang gitu. Kamu merasa orang itu kayak luar biasa buat kamu. Bisa vice versa gitu ya. Bisa kebalikannya. Jadi ada seseorang yang di sini memantau banget ya, memperhatikan, seperti kayak sayang banget, cinta banget, atau baper banget gitu sama orang kayak gitu. Terus jadi kayak ya bisa obsesi karena jadi berfantasi ya kayak gitu. Aku lihatnya seperti itu. Bisa kebalik-balik ya energinya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini kelihatan banget. Keluar kartu kepo di sini ya. Ada seseorang yang memperhatikan kamu. Kepo banget nih. Dari pagi sampai malam dia stalking kamu. Dari malam sampai pagi dia cari tahu tentang kamu. Luar biasa ya. Mungkin kamu dealing sama orang yang dia sudah obsesi sama kamu ini.
kayak pengen banget memiliki kamu. Bisa vice versa. Kayak ada Gemini, Libra, Aquarius. Kuat ini ya. Apa sih namanya? Kuat udara, bukan air. Ya, itu. Kuat udara. Oke. Jadi ini strong udara, kayak Gemini gitu. Itu strong banget. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio muncul di sini. Kalau yang air sih lebih kayak Cancer ya, ini. Iya, Cancer, Virgo, Taurus, Capricorn, lebih dominannya Taurus gitu. Kalau fire yang lumayan itu Sagittarius ya. Bisa energi aja. Oke, baiklah. Perasaan dia tuh ya kayak kepo banget sih, kayak pengen tahu aja terus tentang kamu. Kalau kamu misalnya diam atau kamu misterius, dia kayak pengen tahu kamu tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Kamu sebenarnya dealing sama siapa? Kamu sama orang lain nggak gitu? Udah sendiri nggak kamu? Seperti itu sih. Kalau kamu ada yang lain atau vice versa ya tetap aja dia cari tahu kamu langgeng nggak sama yang lain, bisa nggak kamu sama yang lain, atau ada peluang buat sama aku. Kayak gitu. Ini orang yang udah obsesi sama kamu ya. Dia perhatikan kamu banget. Kalau kamu punya foto, pernah nge-up foto, dia lihat-lihat foto kamu aja. Kayak orang yang ya aku diam juga, aku pasif juga, tapi aku udah obsesi sama kamu dan kamu nggak perlu tahu tentang itu. Jadi misterius juga dianya ya. Ini mirror banget energinya, beberapa seperti itu. Ada cinta dalam diam di sini, ada rindu dalam diam. Cuma jadi kayak sulit ya. Beberapa punya trust issue, kayak kurang percaya aja gitu. Bisa karena masa lalu kita nggak enak gitu. Masa lalu kita itu pernah menyakiti kita, entah dianya atau kamu. Kayak ada yang belum selesai dengan masa lalu ya. Entah mantan lah, apalah gitu. Ada yang kayak masih terjebak dengan kisah masa lalu. Jadi kita mau open up atau ya kita benar-benar mau ngebuka semuanya ke yang lain juga susah, sulit gitu. Apalagi kalau memang kamu orangnya punya rasa trauma. Ya setidaknya gimana ya, kita kan manusiawi gitu ya. Kalau memang pernah tersakiti terus memulai lagi atau harus percaya lagi sama orang kan gak mudah gitu. Tapi ya jangan berlebihan juga sih seperti itu. Punya trust issue boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Karena kalau kita berlebihan banget, jadi kayak buat gap gitu jadinya ke orang. Jadi kayak orang yang ya gimana kita mau punya banyak relasi kalau kita masih trust issue terus. Gimana kita mau memperbaiki hubungan kalau kita trust issue terus. Bisa dia atau kamu ini ya. Ada juga yang memang masih dikendalikan sama yang lain. Dikendalikan orang tua lah, temen lah, keluarga, atau dikendalikan kerjaan atau apa, dikendalikan uang lah, fokusnya ke cuan, ya boleh aja tapi jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu toxic ya. Jadi kayak buat kita bisa kena racun jadinya gitu. Sama kayak makan berlebihan kan jadi sakit, minum berlebihan jadi muntah gitu. Jadi janganlah segala sesuatu itu berlebihan. Boleh memprioritaskan hal-hal lain tapi jangan berlebihan. Boleh sih kita loyal ke teman, keluarga, saudara. Boleh kita loyal ke keluarga, tapi jangan berlebihan. Apalagi kalau disangkut pautkan dengan hubungan kamu sama seseorang ini. Karena dalam sebuah hubungan, relasi, koneksi, itu sebenarnya urusan kamu sama dia doang gitu. Jadi bagaimana supaya kamu sama dia yang mau kerjasama supaya hubungan berhasil. Atau saling percaya aja dulu gitu loh. Kayak ya kita harus inilah saling percaya supaya kita saling support.
masalah hidupku dengan hidup kamu, ya kita backup lah hidup kita masing-masing. Kayak ya kita handle lah, kalau ada pengaruh-pengaruh datang dari yang lain, kita jangan mudah terpengaruh. Sebenarnya harus seperti itu beberapa. Tapi ada juga di sini yang kayak ya entah kamu atau dia jadi misterius gitu, diam. Mungkin karena terlalu banyak masalah. Tapi lucunya itu nggak mau ngomong. Ya gimana mau ngerti kalau dianya nggak ngomong. Jadi kamu merasa ya mau nih orang apa, seperti itu. Atau kamu jadi merasa ya udah bodo amat gitu. Masa gue harus nguras energi terus sama lo? Gue kan harus mikirin kerjaan gue, keluarga gue, keuangan gue, bisnis gue. Kan harus dipikirin. Masa harus mikirin lu aja yang misterius terus ya. Mungkin kamu ngerasa gitu sama dia. Atau vice versa. Gitu Kak ya. Lanjut outcome-nya. Nah, give your relationship a chance. Reconciliation. Release your ex. Pay attention to red flags. Ada let go of control issue. Sama ada getting to know each other. Ini entah dia atau kamu ya, sebenarnya kayak masih ada rasa penasaran gitu. Ada seseorang di sini yang masih penasaran. Sebenarnya dia gimana sih? Dia cinta nggak sih sama aku? Dia masih ingat aku nggak gitu? Atau kayak dia tuh maunya apa gitu? Kalau dia ada masalah, ada sesuatu, kenapa dia nggak ngomong? Nah, berapa kalian ngerasa gitu? Itu biasanya yang ini nih, soulmate ya. Soulmate itu ya kayak melihat ada sisi positif. Misal ya kita nggak menilai seseorang dari keburukan, tapi kebaikannya juga mungkin kamu melihat itu, atau vice versa. So di sini semesta bakalan membuat momen berikutnya, ada kesempatan kedua kamu sama dia bisa bertemu, atau kalian kesempatan keduanya itu ya komunikasi lagi, bicara lagi gitu. Dianya mau kembali sama kamu. Ini bisa juga dalam koneksi kalian itu ada campur tangan orang masa lalu, ya, beberapa. Bisa juga seseorang di sini diam masih ada hatinya sama orang masa lalu, gitu. Berat banget ya. So, semesta berpesan, jalani apa yang ada sekarang aja, ya. Jangan lagi bawa-bawa energi masa lalu. Kalau memang udah toksik, udahlah, gitu. Tapi kalau ngerasa ada yang perlu diperbaiki di masa lalu, perbaikilah supaya selesai gitu siklus karma ini. Aku rasa ini beberapa ada siklus karma, muter terus, tidak ada sampai sekarang penyelesaiannya. Ini bisa karma kita sendiri, karma keluarga, saudara, bukan saudara ya, orang tua, karma leluhur, ya beberapa. Mungkin kamu karena kuat, kamu memikul karma itu, makanya sakit banget nih koneksinya. Kamu ada di koneksi ini, merasakan kesakitan karena memikul karma itu. Tapi that's okay ya, udahlah gitu. Syukuri aja karena Tuhan pasti ngasih gift kok ke kamu, bakalan ngasih hadiah ke kamu karena kamu udah berhasil menyelesaikan siklus ini. Jadi selesaikanlah gitu ya siklus-siklus yang toksik kayak gini. Setidaknya kayak ya kalau kita merasa bersalah kita harus minta maaf. Tapi kalau kamu ngerasa dianya susah banget gitu ya diajak kerja sama, dianya susah banget untuk minta maaf atau apa, ya udah kamu nggak perlu lagi sebenarnya menanti-nanti. Maafkan aja dia dari sekarang gitu. Ikhlaskan aja dia mulai dari sekarang supaya hidup kamu tenang ke depannya gitu. Atau coba kayak ya berpikir positif aja lah. Mungkin masalah-masalah yang pernah kalian alami karena saat itu belum dewasa, saat itu masih ada ego. Tapi sekarang ya aku rasa semesta bakalan membuka mindset kita, pola pikir kita
bahwasanya kita harus memandang masalah dari segala sisi. Ini bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar, tapi lebih kayak ya kita mau nggak lebih memahami sebenarnya orang yang kita cintai ini sedang ada masalah apa, sedang bagaimana gitu. Jadi ya beberapa kalian mungkin jadi kayak open minded sih ke depannya, lebih kayak orang yang ya it's okay lah dia salah gitu, dia pernah nyakitin, tapi kamu lebih kayak mandang kayaknya perlu ada penyelesaian dengan nih orang, karena ya gue ngerasa aja mungkin dia ada semacam problem yang mungkin gue harus tahu, atau ya gue harus paham kondisinya dia seperti apa. Ya itu kan menurunkan ego kita juga jadinya ya. Ya kamu lebih fokus ke ini sih, gimana baiknya aja. Nah seperti itu, kamu nggak fokus ke salah benernya atau gimana, tapi lebih kayak gimana baiknya aja. Dan kamu juga mendoakan yang terbaik ya, kamu mendoakan yang terbaik buat semua, bukan buat diri kamu aja gitu. So ya bagus sih. Jadi ya mungkin banyak orang yang menilai kamu negatif atau gimana, tapi sebenarnya kita nggak perlu terlalu pikirin penilaian orang ke kita seperti apa. Biarlah Tuhan yang tahu gitu, apa sih yang positif dari diri kita. Biar aja kamu hanya memandang yang maha kuasa, karena amal baik kamu itu sebenarnya selalu dilihat oleh Tuhan gitu ya. Jadi ini untuk Scorpio, bisa vice versa, kebolak-balik, atau beberapa aja yang cocok ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih loh udah nonton video ini Scorpio. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.